Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal kalam kalamullahi azza wa jal wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan mempelajari agama Allah ya Azza wa Jal, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum seseorang mengambil sebab-sebab tertentu yang dengan sebab tersebut akan menjadi wasilah untuk didapatkan sebuah tujuan. Dan kita pun telah membahas tentang apa hukumnya seorang berobat ketika ditimpa sakit sebagai bentuk ikhtiar ya, agar dia mendapatkan kesembuhan dari sakit yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Dan kita juga telah membahas tentang hukum ruqyah, yaitu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ruqyah ya. Kemudian ditiupkan ke tempat yang sakit dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya tersebut. Nah, ini pun telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. Ada ruqyah yang syar'iyyah yang itu ya dibolehkan atau bahkan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi juga ada bentuk yang kedua, yaitu ruqyah syirkiyah, yang itu telah dihapuskan dengan Islam dan dilarang untuk dilakukan, bentuk-bentuk ruqyah yang sebagaimana dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas sekarang tentang bagaimana hukumnya seorang memakai jimat ya, atau rajah ya. Rajah itu adalah seperti tulisan ya, baik itu tulisan ayat ataupun tulisan doa atau apa ya, kalimat-kalimat yang dituliskan kemudian digantungkan ya di leher atau di tangan atau bahkan di tempat-tempat tertentu. Tujuannya adalah untuk menangkal atau menolak bala, ya, menolak musibah, menolak madarat. Ya, apakah hal seperti itu dibenarkan dalam syariat Islam? Ya. Apakah hal itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau sebaliknya itu adalah sesuatu yang mengarah kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wajib untuk menjauhinya. Ya. Jimat ini dalam bahasa Arab ya sering dibahasakan dengan bahasa tamimah ya atau tamaim ya. Ya. Beliau mengatakan tamimah adalah syai'un yu'allaku yustadfa'u bihi al-bala' wa khasatan al-ain wa takunu min khaitin aw halaqah aw ghairiha. Nah, jadi tamimah ya
tamimah atau tamaim itu adalah sesuatu yang digantungkan, ya, biasanya di leher, ya, atau di pergelangan tangan, ya. Ada juga yang digantungkan di pintu rumah, ya, atau pintu toko, ya, agar apa namanya, dan lain sebagainya di tempat-tempat tertentu, ya. Yu'allaq, apa maksudnya? Ya, yustadfa bihi al-bala, untuk menolak terjadinya bala, ya, agar tidak terjadi musibah, ya, agar seseorang yang digantungkan padanya tamimah ini, ya, itu terhindar dari penyakit. Wa khasatan al-ain, lebih khusus lagi adalah seperti penyakit ain. Ya, penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan hasad, ya. Dan itu adalah fakta, ya, itu adalah fakta. Biasanya banyak terjadi pada anak-anak, ya, pada anak-anak, ya. Oleh karenanya kita harus menjaga anak-anak kita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pandangan mata hasad, ya, pandangan mata hasad atau ain ini. Kadang-kadang ada orang yang orang-orang yang tidak dikenal, ya, tiba-tiba dia datang menghampiri seorang anak, ya, pandangan yang hasad, ya, mungkin anak tersebut, ya, anak yang, ya, anak yang bagus, ya, fisiknya, ya, atau, ya, kalau dia laki-laki adalah anak yang ganteng, kalau dia perempuan adalah anak yang cantik, ya, menggemaskan, ya. Tiba-tiba datang orang, ya, seakan-akan dia hasad kepada anak tersebut, ya, memandanginya dan seterusnya. Ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit ain. Menjadi sebab, ya, terjadinya penyakit ain disebabkan karena pandangan hasad, ya. Tidak hanya anak-anak, ya, bisa juga terjadi pada orang dewasa, ya. Untuk menolak, ya, terjadinya penyakit ain ini, orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu mereka menggantungkan penangkal, ya, atau yang zaman sekarang bisa disebut sebagai jimat, ya, sesuatu yang bisa menangkal, ya, keburukan, bala, ya, musibah. Kalau itu berupa tulisan, ya, sesuatu yang dituliskan, tulisan-tulisan, ya, maka, ya, itu secara khusus disebut sebagai rajah, ya. Nah, kemudian raja itu tulisan itu digulung, ya, kemudian dikalungkan di leher atau di pergelangan atau yang lain, ya. Orang-orang dahulu, ya, melakukan itu tujuannya adalah agar, ya, menjaga anak tersebut, anaknya, ya, agar tidak terkena penyakit ain, ya. Wahya kharazatun kanat al-arab tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal ain fi za'mihim, ya, fa abtalaha al-islam, ya. Jadi tamimah itu atau jimat tadi, ya, sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak mereka, ya, pada masyarakat jahiliyah dahulu, ya, mereka menggantungkan tamimah tersebut, ya, pada anak-anak mereka, ya, dengan anggapan, ya, persangkaan mereka, atau bisa kita katakan keyakinan mereka, menganggap itu adalah bisa menolak bala, bisa menolak penyakit, ya, terutama penyakit ain, ya, agar anaknya tersebut terjaga, ya, dari penyakit, ya. Nah, hal ini, ya, atau perbuatan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tersebut itu telah dibatalkan oleh Islam, ya. Islam datang membatalkan praktek tersebut, ya, menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang mengarah kepada perbuatan kesyirikan, ya.
Apa dalilnya? Wa minan nususil waridah, ya, di antara dalil atau nas yang datang dan ya membatalkan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah tersebut, ya. Dan perbuatan tersebut itu juga tidak jarang kita dapatkan dilakukan oleh orang-orang hari ini. Banyak juga orang-orang hari ini yang mereka masih mempercayai keyakinan-keyakinan seperti itu, ya. Anaknya dikasih gelang-gelang tertentu, ya, yang dimintakan dari seseorang yang dikenal dia ditokohkan atau memiliki, ya, keajaiban atau keunikan, kemudian memberi sesuatu tadi, ya, kemudian digalungkan atau digelangkan, ya, dengan tujuan untuk menolak bala atau menolak penyakit, ya. Ini ada di masyarakat, ya, modern seperti kita, ya, sekarang ini itu masih tetap ada, ya. Sekali lagi itu adalah sesuatu yang telah dibatalkan oleh agama Islam berdasarkan hadis marwahu Ahmad, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala an, dari sahabat Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan, ya, jimat, ya, untuk tujuan menolak bala, untuk tujuan menolak musibah, seakan-akan, ya, tamimah tersebut itulah, jimat itu atau raja itulah yang bisa menahan, menangkis, ya, musibah yang akan datang, ya. Maka kata Nabi, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan syirik yang kita wajib untuk menjauhinya. Semua perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib untuk menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Ingat bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan yang menolak madarat itu hanya Allah Rabbul Alamin, Allah saja. Allah yang merajai alam dunia ini, Allah yang menguasai alam dunia ini, Allah yang mengatur alam dunia ini. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, meskipun seluruh makhluk, ya, bersepakat untuk memadaratkan seorang, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan dan kita meyakini bahwa jimat itu bisa menolak bala. Ya. Jimat itu bisa menolak penyakit, bisa menangkis serangan, ya, serangan bala atau madarat, ya. Maka itu adalah keyakinan kesyirikan, ya, keyakinan syirik. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memang ada pembicaraan di kalangan para ulama tentang hukum dari at-tamaim al-Qur'aniyah, ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang kemudian ditulis, kemudian, ya, dijadikan sebagai penjagaan, ya. Ya, ditulis kemudian dijadikan sebagai penjagaan, ya. Ada sebagian para ulama memang membolehkan, ya, atau ada sebagian juga yang mensyaratkan, ya. Ada 3 pendapat dalam hal ini, ya. Ini, yaitu apa? Ka'an tuktaba ayatun minal Qur'an au al-ad'iyah al-mubahah wa tu'allaq 'alal marid, ya. Jadi seorang yang sedang tertimpa sakit, ya. Perbedaannya adalah kalau yang diperbincangkan oleh para ulama, ya, itu musibah, ya, atau penyakitnya itu sudah ada. Orang itu orang itu sedang sakit. Ya. Kemudian kita ingin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Ya. Dengan cara
menggantungkan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang diperbincangkan oleh para ulama. Bukan ya seperti yang umumnya dilakukan oleh manusia, itu apa? Menolak ya, sesuatu penyakit belum datang. Bala tidak ada. Anak itu anak-anak yang sehat, ya, tidak sakit. Nah, ya, lalu digantungkan tamimah, digantungkan jimat supaya menolak penyakit. Itu praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ya. Tetapi sesuatu yang diperbincangkan oleh para ulama tentang hukumnya adalah apabila sakitnya sudah terjadi. Ya, musibah telah ada. Ya. Kemudian kita berharap agar Allah mengangkat musibahnya dengan cara ya kita menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Ya. Ini. Jadi hubungannya adalah sangat dekat dengan pembahasan ruqyah yang kemarin kita bahas. Ya. Ruqyah syar'iyah. Ya. Kalau ruqyah syar'iyah yang itu adalah ruqyah itu dibaca. Kalau ini apa? Dituliskan. Ya. Kalau ini ditulis berupa ayat-ayat ataupun doa-doa yang mubah. Nah, maka ini ada perbincangan di antara para ulama. Yang pertama adalah al-qaulul awwal. Ya, pendapat pertama di kalangan para ulama adalah al-man'u mutlaqan. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan ini hukumnya adalah dilarang secara mutlak. Ya. Semua sesuatu yang digantungkan ya dalam rangka untuk menghilangkan ya penyakit, baik entah itu berupa doa-doa atau bahkan ayat-ayat ya, ataupun yang lain, itu pendapat yang pertama mengatakan semuanya dilarang secara mutlak ya. Semuanya dilarang. Ai annahu la yajuz ta'liqut tamaim sawa'un kanat min al-Qur'aniyah aw asma'illah ya wa dzikrihi aw al-adiyah aw min ghairiha wa 'ala ayyi hal. Ya, pendapat yang pertama mengatakan semua ya yang digantungkan tersebut ya menggantungkan seperti tamimah ya baik itu dituliskan dalam tulisan tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an ya atau nama-nama Allah ya atau doa-doa ya untuk menghilangkan penyakit, ini semuanya dilarang ya, ini semuanya dilarang ya, karena ini akan menyerupai dari perbuatan tamimah yang telah dibatalkan di dalam Islam ya. Wa adillatuhum hiya, dalil mereka para ulama yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang secara mutlak ya. Dalil mereka adalah umumul adillah ya. Keumuman dalil al-waridah yang datang fin nahyi 'anit tamaim ya. Dari larangan menggantungkan tamimah ya, menggantungkan jimat atau rajah-rajah untuk menolak bala, menolak musibah ya. Wa tasmiyatuha syirkan, bahkan Nabi mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan syirik ya, sebagaimana hadis yang tadi kita baca, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah ya, jadi atau jimat tadi ya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, maka hadis tadi umum mencakup semua bentuk tamimah ya, semua bentuk tulisan-tulisan ya, entah itu yang ditulis adalah tulisan berupa ayat atau hadis atau doa atau yang lain, ucapan ya, ucapan-ucapan yang lain ya, maka secara mutlak ya pendapat yang pertama mengatakan di antara para ulama adalah hal itu dilarang ya. Al-qaulu tsani, ada pendapat kedua yang mengatakan al-ibahatu mutlaqan ya, memang ada pendapat yang kedua mengatakan itu boleh ya, hal itu boleh dilakukan ya, wa huwa marwiyun an Abdullah ibn Amr ibn al-As ya, itu diriwayatkan ya dari Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Atha wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Sa'id ibn Zubair ya, dan juga sahabat Sa'id ibn Zubair ya. Sebagian para sahabat itu membolehkan ya, tapi dengan catatan tadi ya, dengan catatan apa? Bahwa ketika seorang menuliskan ayat ya, itu dalam rangka untuk meruqyah ya,
karena memang sudah terjadi ya sakit, ya, penyakit sudah datang, ya, musibah telah ada, dan kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, ya, penyakit tersebut, ya. Bukan seperti praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di mana tujuannya adalah untuk menolak, ya, ya, menolak musibah, artinya musibah belum datang, ya, musibah belum tiba, ya. Nah, al-qaulu tsalis, ada pendapat yang ketiga adalah al-ibahatu bisyart an yakuna ba'da nuzulil bala wal waja, ya. Pendapat yang ketiga adalah hal itu dibolehkan tapi dengan syarat, ya. Dengan syarat apa? Ba'da nuzul al-bala wal waja, ya. Itu boleh dilakukan kalau sudah terjadi bala dan musibah, ya. Jadi sudah terjadi bala, ya, sudah terjadi musibah, sudah ada penyakit, ya, sudah ada sakit, ya, dan kita melakukan hal tersebut untuk jadi mengangkat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat penyakit tersebut, bala tersebut. Nah, wa yunsab hadzal qauli Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan itu pendapat ini dinisbahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Beliau pernah mengatakan laisa bitamimah ma 'ulliqa ba'da an yaqa'al bala, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tidak disebut sebagai tamimah, ya. Tidak disebut sebagai sebuah tamimah yang dilarang adalah kalau itu sudah terjadi bala, sudah terjadi musibah, sudah terjadi sakit, ya. Dan kita ingin melakukan, ya, menggantungkan itu ayat-ayat tadi untuk, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Nah, wa amma ma kana ba'da nuzulil bala fala ba'sa bihi, ya. Maka kalau memang itu adalah setelah terjadinya bala dan musibah, ya, maka fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu ilajun, ya, karena itu adalah sebagian atau bagian dari bentuk pengobatan, dan kita juga telah membahas, ya, pada pembahasan sebelumnya tentang hukum ruqyah, ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, penyakitnya atau musibah yang telah terjadi. Nah, hanya saja yang perlu dipahami adalah ketika seorang melakukan tersebut, ya, hal tersebut, ya, itu ada beberapa keadaan, ya, ada beberapa keadaan, ya, ketika seorang menggantungkan, ya, ayat-ayat tersebut, ya, dengan harapan, dengan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mengangkat penyakitnya. Ini pada prakteknya akan kita dapatkan ada beberapa golongan, ya. Ada beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama adalah an yudhan annaha tanfa wa tadur istiqlalan min dunillah. Ya. Kalau sampai ada keyakinan meskipun yang digantungkan itu adalah ayat, ya, meskipun yang digantungkan itu adalah doa-doa yang mubah, ya, doa-doa yang mubah untuk mengangkat, ya, sebuah bala dan musibah, ya. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan bahwa yang digantungkan tersebut, benda tersebut itu dirinya sendiri atau zatnya, ya, itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala. Jadi zat dari benda yang digantungkan tersebut itu diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala, ya, secara tersendiri min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa itu adalah perbuatan syirik besar, ya, karena artinya dia telah meyakini ada sesuatu selain Allah Azza wa Jal yang bisa mendatangkan dan menolak madarat, ya. Maka itu adalah perbuatan kesyirikan, dan syiriknya adalah syirkun akbar, ya, syirik
syirik besar. Nah, wa in i'taqada anna Allah huwa an-nafi' wahdah lakin ja'alaha sababan fi daf'i dhurr fa syirkun asghar. Ya. Tapi kalau dia masih meyakini bahwasanya Allah, ya, Allah itulah yang memberikan manfaat, ya. Allah yang menurunkan madarat, ya. Akan tetapi, ya, orang tersebut meyakini bahwa benda tadi yang digantungkan itu sekedar sebab saja, ya, sebab yang bisa menolak, ya, menolak madarat, menolak bala, ya. Ya, sehingga dia bergantung hatinya dengan benda tersebut, ya, tapi tidak sampai ada keyakinan bahwa benda tersebutlah, ya, yang mendatangkan manfaat dan madarat, ya, hanya sekedar sebab saja, maka kata para ulama fasyirkun asghar, ya, maka itu bukan syirik besar, tapi itu adalah syirik kecil, ya. Kenapa? Li'timadihi 'alal asbab wa li'annahu ja'ala ma laysa bisababin sababa, ya. Karena dia menganggap, ya, itu adalah sebuah sebab yang oleh syariat tidak dijadikan sebagai sebuah sebab, ya. Sehingga, ya, itu adalah bentuk syirik asghar, ya, akan menjadi wasilah, ya, akan menjadi perantara untuk seorang terjerumus kepada perbuatan, ya, syirik besar. Nah, kemudian yang kedua, ya, terkadang ada sesuatu yang digantungkan, ya, ke badan kita, ya, dalam rangka agar mengangkat penyakit, ya, sebagai bentuk pengobatan, ya, sebagai bentuk pengobatan, tetapi hal itu memang hal itu memang diakui secara, ya, secara kedokteran, ya. Ya, keadaan yang kedua ini adalah an yathbuta naf'uha wa sababiyatuha bi tajribati dhahirah, ya, al-mubasyarah, ya, fatakunu min jumlatil asbab al-haqiqiyah, ya. Yang kedua adalah kadang-kadang sesuatu yang digantungkan atau dilekatkan di badan, ya, untuk menghilangkan penyakit, ya, untuk menghilangkan penyakit, dan itu adalah sesuatu yang diakui secara klinis, ya, secara ilmu kedokteran, ya. Misalkan ada benda-benda yang, ya, yang ditempelkan, ya, lalu benda itu bisa menyedot racun dalam tubuh, ya, dan itu diakui dalam ilmu kedokteran, maka tentu ini adalah sesuatu yang, ya, yang dibolehkan, karena itu ada termasuk sebab secara hakiki, ya, ya, sebab untuk menghilangkan atau mengangkat penyakit, ya. Maka ini hukumnya tentu berbeda, dan ini sama sekali tidak disebut sebagai, ya, tamimah. Ini tidak disebut sebagai tamimah. Nah, ya. Tetapi kalau benda-benda tersebut adalah sesuatu yang tidak terbukti, ya, jadi tidak terbukti bahwa itu adalah, ya, benda-benda yang bisa, ya, mengangkat penyakit, ya, ya, alla yasbuta naf'uha wa sababiyatu bi tajribah, ya, wa yattahiduha li ajli raf'i dhar aw daf'ihi fa hadhihi muharramatun, ya. Kalau benda-benda itu secara praktek, ya, jadi dalam ilmu kedokteran itu memang tidak ada fakta, tidak ada bukti, ya, bahwa benda-benda tersebut, ya, itu sebagai obat, ya, bisa mengangkat sebuah penyakit, maka, ya, itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, itu sesuatu yang dilarang, ya. Orang menganggap misalkan ada, ya, bebatuan tertentu, ya, ada bebatuan tertentu, ya, menganggap batu ini adalah batu yang istimewa, ya, kalau ditempelkan di badan, ya, maka bisa mengangkat penyakit yang ada di badan tersebut, ya. Kalau memang praktek tersebut, ya, itu, ya, tidak terbukti, ya, tidak dapat dibuktikan, ya, ya, terutama dalam, ya, riset dalam ilmu kedokteran tidak terbukti, ya, maka
menggantungkan benda-benda tersebut itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Bahkan bisa jadi adalah terjerumus ke dalam perbuatan dosa syirik, meskipun syiriknya adalah syirkun asghar, ya. Jadi, karena itu akan menjadikan seorang, ya, menyerupai dari perbuatan orang-orang yang menggantungkan jimat-jimat di badannya, ya, di tubuhnya dalam rangka untuk menolak bala, ya. Adapun menggantungkan sesuatu, menempelkan sesuatu, ya, tujuannya adalah untuk zinah, ya, tujuannya untuk apa? Sebagai perhiasan, ya, perhiasan saja, ya, seperti memakai gelang, ya, atau kalung yang tujuannya adalah bukan untuk menolak bala, ya, bukan untuk menolak penyakit, tapi digunakan adalah untuk perhiasan saja, ya. Jadi maka tentu adalah ini sesuatu yang boleh, ya, karena tidak ada keyakinan-keyakinan yang mengarah kepada perbuatan kesyirikan. Ya, lain halnya adalah kalau seorang menggantungkan sesuatu, ya, benda, ya, diikatkan, ya, digelangkan atau dikalungkan, tujuannya adalah untuk menolak bala. Ini adalah beda urusannya. Itu adalah masuk dalam perbuatan, ya, tamimah yang dilarang oleh syariat Islam, ya. Adapun memakai gelang-gelang tertentu, ya, mengikatkan benda-benda tertentu, tujuannya adalah sekedar untuk perhiasan, menghiasi badan, ya, tanpa ada keyakinan-keyakinan yang dibatalkan oleh Islam, seperti keyakinan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, yang bisa, ya, menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat untuk menolak bala, ya. Maka kalau sekedar untuk zinah, ya, perhiasan, maka para ulama mengatakan itu adalah fahadha jaizun wa laysa muharram, ya, maka itu adalah sesuatu yang boleh dan bukan perbuatan yang dilarang. Jadi pada intinya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang masalah tamimah, ya, sesuatu yang dituliskan, ya, atau yang kita sebut dengan jimat, ya, atau rajah, ya, tujuannya adalah untuk menolak bala, ya, tujuannya adalah untuk menolak penyakit, ya, ya, maka itu adalah sebuah perbuatan yang telah dibatalkan oleh Islam. Islam melarangnya. Nabi secara tegas mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, ya. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, ya, untuk menolak manfaat, untuk menolak madarat, mendatangkan manfaat, ya, selain Allah Azza wa Jal, ya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat adalah Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Alamin, ya. Apabila dia meyakini ada sesuatu selain Allah, ya, ada sesuatu yang lain, ya, yang juga bisa mendatangkan manfaat dan madarat, berarti dia telah menduakan, ya. Itulah hakikat dari sebuah kesyirikan, ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik, entah itu syirik besar, ya, atau syirik kecil, ya. Semua perbuatan kesyirikan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, perbuatan dosa kesyirikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah hanya akan mengampuni perbuatan dosa jadi selain, ya, atau selain dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya. Kita mengoreksi akidah kita, apakah sudah sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengoreksi, ya, keimanan kita, amaliyah kita, ya. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya, yang, ya, keyakinan-keyakinan yang kita yakini, ya, itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah apakah tidak, ya. Ini sesuatu hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk difahami oleh kita semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.